Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, bacaan hari ini, dua bacaan berbicara tentang doa atau berdoa. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, para muridnya minta kepadanya supaya mereka diajari berdoa. Dan Tuhan Yesus mengajar doa yang sekarang terkenal dengan doa Bapa Kami atau doa Tuhan. Yang istimewa dalam doa ini, kita diperkenankan menyapa Allah sebagai Bapa, sebagaimana dalam doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menyapa Allah juga sebagai Bapanya. Maka sekarang pun hal ini juga diturunkan kepada kita, para muridnya, memanggil, menyapa Allah sebagai Bapa. Maksud dari kata ini tentu sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan. Kalau kita menyapa Allah sebagai Bapa, maka dalam hidup kita harus dalam hidup dengan penuh kehormatan dan kedekatan dengan Allah. Dan ada 5 permohonan yang harus kita panjatkan dalam doa Bapa Kami menurut Injil Lukas. Dan bagian pertama tentu yang harus kita mohon bukan untuk kepentingan diri kita si pemohon, namun untuk kepentingan Bapa. Ada 2 permohonan untuk keperluan atau kepentingan Allah. Pertama soal dikuduskanlah namamu, kemudian datanglah kerajaanmu. Kemudian untuk keperluan kita, mohon makanan setiap hari secukupnya, mohon pengampunan, dan dibebaskan dari pencobaan. Pada intinya doa Bapa Kami adalah sebuah doa dalam bentuk permohonan. Saudara dan kasih, bahwa doa adalah dialog, komunikasi dengan Tuhan. Namanya dialog, komunikasi tentu dua arah dari pihak Tuhan dan dari pihak kita manusia. Kita menyadari dalam doa kita kelemahan kita yang selama ini dalam doa kita satu arah saja Kita yang banyak omong, banyak permintaan kepada Tuhan, dan kita kurang mendengarkan suara Tuhan.
Maka dalam bacaan pertama kita diberi contoh ya bentuk doa. Doa adalah ya dialog, komunikasi ya antara dalam bacaan pertama antara Yunus dengan Allah. Bagaimana dalam dialog percakapan diutarakan ya keinginan si pendoa, namun pada akhirnya ya kehendak Allah yang harus terjadi, yang didengarkan dan yang harus ditanggapi. Maka melalui sabda Tuhan kita disadarkan bahwa doa adalah dialog, komunikasi yang harus terjadi dua arah. Maka yang harus kita kembangkan, yang harus kita bangun dalam doa kita, yaitu kita senantiasa mendengarkan suara Tuhan, Tuhan yang bersabda, dan kita harus mendengarkan. Kemudian sikap selanjutnya mengerti, memahami apa kehendak Allah, apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Dan akhirnya bagian selanjutnya adalah respon, tanggapan dari kita yang senantiasa melaksanakan kehendaknya. Maka sikap yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan adalah sikap seorang murid. Sikap seorang murid adalah mendengarkan, memahami, dan menanggapi, respon tanggapan. Inilah yang harus kita bangun dalam hidup kita, dalam doa kita, karena doa pada intinya adalah dialog, komunikasi kita dengan Allah.